Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat khatib bacakan di mimbar. Tiap Jumat seolah-olah Allah ingatkan kepada kita, wahai Das'at, kamu lahir dalam keadaan Islam, khitan kau dalam keadaan Islam, nikahmu pakai syariat Islam. Tapi hati-hati bos, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Banyak orang ngakunya Islam, tapi belum tentu matinya dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih ya, contoh saja, jangan marah-marah. Ada anak sekolah, buru-buru ke sekolah, pakai motornya bapaknya, balap, langgar rambu lalu lintas, dilihat sama polisi, dikejar. Kau melanggar? Kau anda lihat ini rambu-rambu? Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Nah ini 250.000 ini kalau di pengadilan. Saya tidak punya duit pak. Kau sudah tidak punya duit, melanggar lagi. Berapa sih itu? Saya cuma punya 40.000 pak. Sudahlah, kau ambil 30.000, kau ambil 10.000. Uang anak sekolah dimintanya, padahal ini uangnya bapaknya dicuri. Ini bukan polisi Indonesia, polisi India. Dapatlah 30.000. Selesai itu dia pergi makan coto Makassar. Dia makan 2 mangkok coto, 18 ketupat. Kenapa ketupatnya gratis? Di Makassar itu banyak penjual coto, makan coto, ketupat sepuasnya gratis. Makanlah dia kenyang. Kenyang betul dia keluar dari warung coto, disenggol sama geng motor. Mati kafir ini orang. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Auzubillah min dzalik. Siapa lagi? Contoh aja nih ya, contoh. Jangan marah. Duda. Ada duda di sini? Ada? Dilarang menikah sama anaknya. Janganlah bapak menikah, sudah tua, bikin malu keluarga. Kamu yang malu, orang tuamu kau siksa. Bapak jangan nikah lagi, dilaranglah. Akhirnya bapaknya karena tensinya masih tinggi. Itu laki-laki bu, selama masih ada baterainya, tidak bakal pernah menyerah sama perempuan. Itu sunnatullahnya laki-laki. Maka dia larang bapaknya nikah, tapi bapaknya masih perlu penyaluran. Akhirnya apa? Dia pergi ke tempat prostitusi, makan obat kuat 2 pil. Begitu di atas tempat tidur kena serangan jantung, mati kafir ini orang pak. Jangan marah, contoh. Pedagang bensin botolan. Dia tulislah di situ di bawah bensin botolan, bensin murni. Padahal dia campur minyak tanah. Diprotes, kenapa kau tulis bensin murni padahal kau campur minyak tanah? Apa dia bilang? Kan namanya istriku Murni. Jadi ku tulislah bensin murni. Manusia boleh kau tipu, tapi Allah Maha tahu.
Ada untunglah di situ 3.000, tapi hasil nipu orang, dia makan mati dalam keadaan kafir. Insya Allah tidak kita akan mati seperti itu. Atau ada lagi nih contoh-contoh ya, tukang sabung ayam. Sabung ayam di kampungku bilang Pak Bitte, sabung ayam. Tiba-tiba digerebek sama Kapolsek, kejar, tembak peringatan, masih lari, tembak peringatan kedua kalinya, masih lari, tembak peringatan ketiga kalinya, masih lari, ditembak, tembak kepalanya, kakinya dikena. Polisi India. Saya tanya, Bapak polisi, sering saya tanya, kenapa itu banyak ditembak kakinya, kok kepalanya kena? Dia bilang, soalnya dia jongkok, Ustadz. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ini ayat selalu Allah ulang-ulang ketika Jumat. Sebab penting, kita ngaku Islam, tapi belum tentu kita bisa mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Diulang-ulang. Biasanya kalau ada perintah penting itu diulang-ulang. Ini ayat penting maka diulang melalui khutbah Jumat. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena mau pilpres, sholat depan kamera. Jangan Islam seperti itu. Nah, cari kau malaikat nanti. Islamlah secara benar. Jangan karena Islam mau pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg penampilannya kalah Ustadz Dasat. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, pegang tasbih, pasang baleho 4x6, Allahu Akbar. Begitu disuruh ngaji tidak tahu. Ini sepanjang jalan setiap saya pergi ceramah Pak, macam-macam foto caleg. Ada yang begini. Waduh. Bingung saya lihat caleg sekarang. Malah ada lebih bingung saya lihat Pak. Dia balik kepalanya, fotonya di bawah kepalanya Pak. Baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Macam-macam modelnya caleg ini sekarang. Saya bilang, waduh, mapa mula nih jangan ya caleg ye. Mulai gila caleg-caleg sekarang. Jangan Islam, jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi. Musuh kalian adalah setan, dan setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita Pak? Ada Ibu? Ada. Setannya bukan uka-uka. Apa setannya? Handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan itu HP-mu. Simpan dulu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP, selama saya ceramah saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP-nya, simpan. Katanya mau dengar ceramah. Simpan dulu ya, simpan dulu. Kita dengar ceramah dulu. Ada lebih parah Ibu. Di Sulawesi saya lagi ceramah, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya, dia membelakang. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Lalu ditulisnya lah di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya pula dijadikan background. Malah lebih parah. Kira-kira ini usianya 55 tahun ini Bu.
Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium kah? Sama lagi. Mau kasih mak jaluk mamaknya cek di rumah. Apa macam cium? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba kelihatan malaikat sibuk mencatat sesuatu yang jari-jari tangannya 1 juta. Masya Allah, 1 juta jari-jarinya sibuk mencatat. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air hujan yang jatuh ketika hujan. Tetes-tetesnya semua dia catat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat seluruh air yang jatuh ketika hujan? Iya, aku catat yang ada di laut, aku catat yang jatuh di daratan, aku catat yang jatuh di pegunungan, semua aku catat. Kira-kira ada enggak manusia yang bisa catat itu air hujan ketika jatuh? Dah, kenapa? Terlalu banyak, bos. Ternyata ada malaikat yang mampu mencatatnya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang aku tidak mampu mencatatnya. Apa itu? Pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, perbanyaklah amal dengan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kita tes ya, mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu dulu ya. Ya, salat ala Rasul, salatullah ala yasin habibillah. Nah, sekarang bapak-bapak lagi. Ayo, ibu-ibu diam ya. Ya, kencang. Atoha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu, sebenarnya bukan bapak-bapak yang kuat suaranya, tapi anak muda. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 1400 tahun yang lalu, sebelum Rasulullah hadir di muka bumi, masyarakat di Mekah disebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu ciri-cirinya bodoh dan menolak kebenaran. Ya. Pada saat itu manusia di Mekah 4 Tuhannya, Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan mereka membuat Tuhan berdasarkan status ekonominya. Yang sangat kaya, dia bikin Tuhannya dari emas, dia bikin kepalanya, dia bikin badannya, dia bikin tangannya, dia bikin seperti manusia, lalu dia sembah. Yang agak kaya dia bikin dari tembaga, besi, aluminium. Yang miskin dia bikin dari kayu. Yang paling miskin dia bikin dari tepung terigu. Dia ada inilah, dia bikin kepalanya, dia bikin kakinya, dia bikin perutnya. Selesai dia sembah, laparlah dia. Dia tengok baik-baik Tuhannya, lalu dia berkata, Tuhan, mari kita saling pengertian. Aku sudah menyembahmu, sekarang giliranmu memenuhi hasratku.
dia ambil tangannya, Tuhannya dia makan. Belum kenyang dia ambil kepalanya sampai tuntas. Tidak kenyang-kenyang dia makan sekalian kakinya. Sekejam-kejamnya bangsa Indonesia, sampai sekarang belum ada laporan memakan Tuhannya. Tapi Arab jahiliyah sebelum Rasulullah hadir, Tuhannya dia makan. Hadir Rasulullah mengatakan, Kul huwallahu ahad. Katakan Tuhan satu. Bingung orang Arab. Muhammad, kau gila. 4 saja Tuhan kita susah. Kau hadir pula mengatakan satu dan tak nampak lagi. Bagaimana kau mau urus kita ini? 4 Tuhan masih susah kita. Kau satu tidak kelihatan pula. Mereka tidak masuk akal. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan hina. Perempuan dianggap aib. Ibu-ibu mereka pada saat itu ketika mereka hamil, mereka berdoa kepada Tuhannya, kepada dewa-dewa mereka. Wahai Tuhan kami, janganlah anak saya perempuan. Kenapa? Mereka lahir langsung dikubur hidup-hidup. Maka terkenallah sahabat Nabi Khalid bin Walid, lahir anaknya perempuan, diambil masih dalam keadaan orok merah, direbut dari istrinya, dia kubur hidup-hidup anaknya. Dan salah satu riwayat dijelaskan, ada orang tua yang sudah punya anak, cerdas anaknya, usia kira-kira sudah SD, anaknya sudah pandai bermain, diajak nanya bermain ke belakang rumahnya. Nak, ayo gali kau pasir nak, gali pasir, gali. Dia gali anaknya, gali lagi, sampai dalam. Pas dalam dia dorong anaknya masuk. Kamu bikin malu, dia kubur hidup-hidup anaknya. Arab jahiliyah, perempuan bahkan bisa dianggap, bisa dijadikan bahan judian. Ayo kita judi, kalau kau kalah, saya menang, saya pakai istrimu 2 hari. Setuju? Setuju. Perempuan dulu hanya 2-3 tugasnya. Dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Itu aja kerjanya. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Maka alhamdulillah, lahir Rasulullah di tengah-tengah mereka ketika mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ketika Nabi menjelaskan wanita adalah tiang negara, tegak wanita, tegak negara, hancur wanita, hancur negara. Maka ibu-ibu adalah tiang-tiang negara. Nih, meskipun sudah ada yang lapuk, ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut, ini. Itu sudah tiang lapuk lah itu. Tapi kau yang tiang masih kokoh, jangan juga kau takabur dan sombong di depan tiang lapuk. Kenapa? Ada tiang muda karena ada tiang tua yang melahirkan kalian. Ya enak kan Bu? Masya Allah. Sayang 1000 sayang, perempuan telah diangkat harkat dan martabatnya oleh Nabi. Tapi akhir zaman perempuan dia hina dirinya sendiri. Malah dengan isu, pikiran, emansipasi, maka wanita ingin menyaingi laki-laki. Ikut juga lah dia lomba sepak bola. Penontonnya laki-laki semua. Saya yakin yang nonton bukan bola yang ditendang dia pergi nonton. Ikutlah dia main gulat, ikutlah main seperti layaknya laki-laki. Bahkan kadangkala saya lihat perempuan sekarang lebih susah melihat paha ayam kampung daripada paha cewek di kota. Iya, mau bukti. Susah betul itu lihat paha ayam kampung. Kita harus pulang kampung dulu. Sudah pulang kampung sudah lihat paha ayam kampung? Belum. Dibeli dulu itu ayam 75.000 sampai 100.000. Sudah beli, sudah lihat pahanya? Belum. Dikejar dulu. Dia bilang punyanya, kau tangkap sendirilah. Dikejar itu ayam 1 jam dikejar. Begitu mau dikejar, mau ditangkap, naik ke atap rumah, ditunggu lagi 1 jam turun. Sudah ditangkap, sudah kelihatan pahanya? Belum. Dipotong dulu pakai bismillahirrahmanirrahim. Sudah disembeli kelihatan pahanya? Belum. Direbus air panas 15 menit. Sudah direbus, sudah kelihatan pahanya? Belum. Dicabut dulu pahanya, baru kelihatan pahanya. Paha ayam, ayam kampung. Pulang dulu ke kampung, beli 100.000, dikejar 2 jam, disembeli bismillah, direbus 15 menit, dicabut bulunya, baru bisa lihat paha ayam kampung. Paha cewek di kota, bapak keluar saja pinggir rumah, keluar pinggir jalan 15 menit, 10 pasang paha gratis.
Iya kan? Jangan bapak ketawa lalu anak gadisnya begitu.